Sepanjang perjalanan menuju halte bus, Naomi melamun sembari terus memainkan bibirnya dengan jari. Mencubit kecil bahkan terkadang mengusapnya kasar. Seolah ingin menghilangkan bekas ciuman dari Ryu yang seakan melekat di bibir bahkan di benaknya. Tintin! Naomi menoleh ke mobil yang berjalan lamban mengikuti dirinya, dia melihat Hideki ada di dalam sana. Hideki! Naomi tersenyum tipis. Hideki menghentikan mobilnya, melangkah turun kemudian menghampiri. Kau sendirian? Matanya menyelidik ke sekitar. Iya? Senyumnya ragu. Merasa tidak nyaman bertemu dengan Hideki saat itu. Ini sudah malam, aku akan mengantarmu pulang. Hideki mempersilahkan Naomi untuk masuk ke dalam mobil. Tapi, aku bisa pulang sendiri. Naomi, ini sudah malam. Hideki terus membujuknya. Tapi aku. Ucapnya terputus ketika ujung matanya melihat sebuah mobil hitam berhenti jauh di belakang mobil Hideki. Naomi sempat menyelidik ke arah dalam, memastikan siapa pemilik mobil itu. Dia bisa melihat Ryu ada di dalam mobil. Ryu? Siapa? Hideki menoleh menatap ke arah mana Naomi melihat tapi Ryu langsung menyalakan lampu jarak jauhnya agar Hideki tak bisa melihat dirinya yang berada di dalam mobil karena silau. Meski tangan kanannya terluka, Ryu masih bisa menggunakan tangan kiri. Dia tetap memaksakan diri mengemudi karena niat hati ingin mengejar Naomi dan mengantarnya pulang. Namun justru mendapatkan hal yang tak terduga, dia terlambat karena Hideki terlebih dulu muncul. Matanya silau, namun Hideki tak memedulikan hal itu. Perhatiannya kembali fokus ke Naomi. Apa yang sedang kau lakukan sendirian di sini? Daripada itu, apa tawaranmu masih berlaku? Tentu saja. Masuklah, aku akan mengantarmu pulang. Dengan senang hati Hideki membuka pintu mobilnya. Sebelum masuk ke dalam, Naomi sempat melirik kesal ke arah Ryu. Senyumnya menghilang perlahan dan berganti lirikan tajam. Ryu hanya terdiam, duduk di dalam mobil menatap kepergian mereka. Bodoh, umpatnya lirih, karena merasa aneh dengan dirinya sendiri setelah mengikuti Naomi sejauh itu. Naomi sebenarnya enggan menemui Ryu, tapi karena pekerjaan, dia terpaksa pergi ke rumahnya setiap jam kerja selesai. Sepulang kerja dengan membawa beberapa map penting yang harus ditandatangani, Naomi selalu menyempatkan untuk datang ke rumah Ryu dengan membawa map dan berbagai bahan masakan yang nantinya akan dia masak untuknya. Kesehatan Ryu cepat pulih karena Naomi sering datang dan mengingatkannya untuk tidak lupa minum obat. Bahu yang sebelumnya membengkak dan berwarna biru kehitaman, mulai memudar. Kini hanya tinggal bekas luka dan tulang bagian dalam yang masih harus membutuhkan banyak istirahat. Ryu juga sudah semakin terbiasa dengan kehadiran Naomi selepas pulang kerja yang selalu datang ke rumahnya bahkan memasak dan menyiapkan makan malam untuknya. Interaksi di antara mereka juga terlihat biasa, seolah kejadian malam itu tak pernah terjadi sebelumnya. Ini juga beberapa berkas yang harus kau tanda tangani. Naomi meletakkan beberapa map di atas meja. Mereka berdua sedang membicarakan perihal masalah perusahaan di ruang kerja. Ryu belum bisa mengetik. Dia hanya bisa menggunakan tangan kirinya untuk menggunakan keyboard sehingga itu memakan waktu lama. Dia kemudian meminta Naomi duduk di kursinya untuk menyelesaikan semua pekerjaan sementara Ryu berdiri di sampingnya mendampingi. Ya, tambahkan di bagian sana. Tulis semua materinya. Sudah selesai, Presdir. Sekarang kau harus menandatanganinya di sini. Naomi menunjuk ke bagian pojok bawah selembar kertas. Ryu membungkuk, mengambil pena lalu menandatangani kertas itu. Naomi terkejut saat sadar wajah Ryu terlalu dekat dengannya. Entah sengaja atau tidak wajah Ryu sampai menempel ke pipi. Dek-dek. Naomi bahkan sampai bisa mencium aroma tubuhnya. Glek. Naomi menelan selava dengan susah payah. Di mana lagi aku harus tanda tangan? Ryu menoleh saat berucap, Naomi bisa merasakan hawa panas menyapu sebagian pipinya. Wajahnya merah padam, tak berani menolak karena dipastikan bibir mereka akan saling menempel jika dia menatap wajah Ryu saat ini. Di sini, Presdir. Naomi membalik kertas lainnya. Di bagian mana? Tunjuk dengan benar. Bisiknya. Tenangkan dirimu, Naomi. Aku tidak tahu apa motifnya melakukan ini. Tapi apakah dia sengaja menggodaku? Setelah malam itu mengambil ciuman pertamaku, kali ini aku tidak akan membiarkan dia melakukannya lagi. Gerutu Naomi dalam hati. Tangan Ryu sibuk menandatangan tapi perhatiannya masih tertuju ke wajah Naomi. Sudah, masih adakah yang harus aku tanda tangani? Bisiknya lagi. Entah sadar atau tidak, hidungnya menempel ke pipi. Ya, jelas terlihat jika dia memang mencium pipinya meski hanya ujung hidungnya saja yang menempel. Tok tok tok. Seseorang membuka pintu ruang kerja dari arah luar. Fumi berdiri di tengah pintu saat melihat kudetakan mereka. Perhatian keduanya teralihkan ke sana. Gehem! Fumi mencoba menarik perhatian.
Apa aku mengganggu waktu kalian? Ucapnya. Tidak, kita baru saja selesai. Ryu meletakkan pena di atas meja setelahnya berjalan menghampiri Fumi. Entah mengapa ada perasaan aneh yang menjalar di bagian dada, Naomi seperti tak dihiraukan oleh Ryu setelah kedatangan Fumi. Naomi menghela nafas panjang berusaha menenangkan diri. Kenapa denganku? Kenapa aku bisa merasa kesal seperti ini? Langkah Ryu terhenti, menoleh ke belakang ketika sadar telah melupakan sesuatu. Menatap ragu Naomi. Kau bisa kembali kalau pekerjaanmu sudah selesai. Meski kesal, Nomai mencoba tersenyum. Dia beranjak berdiri mengambil tas lalu berjalan menuju ke pintu melewati Ryu dan Fumi begitu saja. Malam itu sebenarnya Naomi sudah menyiapkan berbagai macam sayuran dan daging untuk makan malam, tetapi sepertinya hari itu dia tak perlu bersusah payah memasak untuk Ryu karena ada perempuan lain yang sudah terlihat sibuk memasak di pantry. Tumban, kau yang belanja semua ini. Fumi meraih beberapa kantong plastik berisi macam-macam bahan masakan. Ryu hanya diam tak menjawab, menoleh ke Naomi yang berdiri di seberang meja. Oh, itu aku yang belanja. Perhatian Fumi beralih ke Naomi. Oh, jadi kau adalah sekretaris Ryu di perusahaan barunya? Iya, aku kemari sebenarnya hanya ingin menyampaikan beberapa laporan penting tapi kau tidak perlu repot-repot lagi membawa barang-barang seperti ini. Ini juga sudah malam, kau lebih baik pulang. Aku yang akan merawat Ryu. Ucap Fumi. Sebenarnya itu hal yang biasa saja, tetapi entah kenapa Naomi merasa kecewa mungkin karena semua itu selama beberapa minggu ini sudah menjadi kebiasaannya jadi seolah terasa ada yang kurang kalau dia belum memasak untuk Ryu. Naomi mengangguk. Tidak masalah karena sekarang kau sudah ada di sini. Jadi sepertinya aku merasa lega untuk meninggalkan Presdir. Naomi melangkah pergi. Ryu ingin menghentikannya tapi di depan Fumi dia tak bisa melakukan apapun. Nona Naomi? Sahut Ken. Mereka berpapasan di pintu yang menghubungkan ke pantry dengan ruang tengah. Ryu menoleh mendengar suara sekretarisnya. Kau sudah akan pergi? Lanjutkan. Karena ini sudah malam, jadi aku harus pulang. Perhatian Ken beralih ke kantong plastis berisi bahan mentah. Ini sudah malam, kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Ryu terenyak, ingin menghentikan Ken tapi Fumi tiba-tiba berucap. Ya, beruntung kau datang, Ken. Antarkan dia pulang. Lagi pula tidak baik membiarkan perempuan pulang sendiri di malam hari. Perhatian Fumi beralih ke Ryu. Kau tidak keberatan jika aku memintakan mengantarnya pulang, kan? Ryu terdiam sekilas, mengalihkan perhatiannya ke arah lain. Kau bisa mengantarnya pulang, Ken? Naomi hanya diam, meski perasaannya berkecamuk penuh dengan rasa aneh yang tak mampu dia jabarkan. Setelah malam itu Naomi tak lagi datang ke rumah Ryu. Sudah 2 hari dia tidak datang mengantar berkasnya. Apa tidak ada hal penting yang harus aku urus? Naomi menatap layar ponselnya. Tak bisa menunggu lama lagi, Ryu akhirnya menghubungi Ken. Halo, Presdir? Sahut Ken dari seberang. Apa tidak ada berkas penting yang harus aku tanda tangani? Saya sudah membawa beberapa berkas, Presdir. Lalu kenapa kau tidak meminta Naomi mengantarnya? Terdengar jelas dari nada bicaranya kalau Ryu sangat kesal menunggu lama. Saya sudah meminta Nona Naomi untuk mengantar tapi katanya dia sangat sibuk jadi saya yang akan membawa berkasnya. Ryu terdiam, tak lama pun menutup panggilan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pekerjaan apa yang lebih penting ketimbang mengantar berkasku? Sampai 4 hari berikutnya, Naomi tidak pernah muncul lagi di depan pintu rumahnya. Ryu yang tak sabar memilih berangkat kerja meski Fumi sudah melarangnya. Saat Ryu melangkah keluar dari mobil, tubuhnya terpaku karena berpapasan dengan Naomi yang baru saja turun dari mobil Hideki. Naomi terkejut, segera menundukkan kepala memberi hormat. Pagi, Presdir. Begitu juga dengan Hideki, namun sapaannya tak dihiraukan oleh Ryu. Setelah menjemputnya di halte bus, sekarang berangkat kerja bersama, lalu besok apa lagi? Gerutu Ryu dalam hati. Tanpa berucap sepatah kata pun, dia melangkah masuk ke dalam begitu saja. Di depan lift mereka bertemu lagi, Ryu melangkah masuk terlebih dulu yang kemudian diikuti Ken serta lainnya. Naomi dan Hideki juga ikut masuk ke dalam. Perhatian Ryu selalu tertuju ke depan di mana Naomi dan Hideki berdiri berdampingan. Presdir, malam ini ada undangan pesta makan malam dari Tuan Nakagawa. Ken mulai membacakan rentetan jadwal hari itu. Katakan padanya aku tidak bisa datang, kau pergi saja sendiri. Ucap Ryu kesal, perhatiannya masih tertuju pada Naomi. Kalau begitu saya akan mengajak Nona Naomi nanti malam. Ucap Ken dengan santainya. Ryu terkejut, tapi memilih diam. Nona Naomi? Ya. Naomi menoleh. Malam ini kau bisa ikut denganku datang ke pesta. Tenang, ini pesta berhubungan dengan perusahaan jadi anggap saja kita datang mewakili Presdir. Baiklah.
Perhatian Naomi beralih ke Hideki. Hideki, maaf, sepertinya. Oh, tenang saja. Makan malam bisa kita batalkan lain waktu. Sebelumnya mereka ada janji makan malam dan Ryu yang mendengarnya hanya bisa diam terpaku di belakang sana.